awal didirikan 6 tahun yang lalu, berawal dari nama Kampung Ilmu sendiri, bimbingan belajar Kampung Ilmu sendiri. Dan di 6 tahun yang lalu itu dimulai setiap hari Minggu pagi. Terus lama-kelamaan kesulitan pengajar juga, dan mengakibatkan adik-adiknya akhirnya nggak terurus, sempat vakum pada tahun kelima. Antara tahun ketiga sama keempat dimulai lagi tahun kelima sampai sekarang ini. Dan 1 tahun terakhir ini akhirnya kita sepakat semua untuk mengurus kembali dan aktif kembali serta diberi nama Surabaya Sergap Sinau. Untuk motivasinya di sini kita terbeban melihat lingkungan sekitar yang mayoritas ekonominya menengah ke bawah, dan untuk masalah pendidikan di sini kurang memadai. Motivasi saya ikut mengajar di tempat ini karena saya terbeban untuk ikut membantu membantu anak-anak di lingkungan sini supaya mereka bisa belajar lebih baik. Untuk kegiatan kelompok belajar di sini untuk jam 9 sampai jam 10 itu diisi pelajaran formal. Untuk adik-adiknya yang ada PR kita bantu. Pelajaran yang seminggu sebelumnya belum paham atau seminggu yang akan datang kita pelajari juga di sini. Terus untuk season selanjutnya jam 10 sampai jam 11 kita adakan kelas kreatif yang bisa memotivasi untuk adik-adiknya untuk belajar kreatif, dekat sama alam gitu. Terus sosial juga, jadi benar-benar diajarin untuk peduli dengan sesama, belajar kreatif tentang kesenian, terus budaya, mengenalkan budaya lokal. Yang terutama dari semua itu selain pelajaran sekolah, dibantu juga kreatif. Yang paling utama kita mengajarkan pendidikan karakter ke mereka, karena lingkungan yang membentuk mereka, kadang-kadang mereka punya karakter yang keras. Nah itu di sini kita membantu untuk mereka bisa punya karakter yang lebih baik. Kesulitan-kesulitan atau kendala yang kita hadapi selama ini dalam membantu adik-adik belajar di sini, itu kita kadang kekurangan pengajar. Untuk di belakang hari ini kita sudah ada beberapa teman dari pemuda relawan yang membantu, tetapi sebelumnya kita benar-benar kesulitan ya. Kadang-kadang cuman berdua, gurunya sementara muridnya banyak, kita cuman berdua, jadi kelabakan. Bagaimana ini harus membantu orang tua membantu sedemikian banyak orang, sementara yang dibantu itu benar-benar butuh satu-satu, menerangkan satu-satu karena grade-nya mereka berbeda-beda dan pelajarannya juga berbeda-beda gitu. Kesulitan kedua selain pengajar, ini gedung. Pada waktu musim panas kita nggak apa-apa, karena nggak ada bocor, nggak ada hujan. Tetapi pada waktu musim hujan kemarin kita benar-benar kesulitan, kondisi gedung yang bocor, kita nggak punya nggak punya tempat lagi untuk belajar, sementara anak-anak datang kita nggak punya tempat, hujan, berteduh di mana, lalu alas juga nggak ada ya. Kita terpaksa kelas kita libur karena nggak mungkin anak-anak belajar dengan berbahasa-bahasa. Jadi itu kesulitan berikutnya, dana.
karena selama ini kita swadaya. Kalau misalkan kita mengajar, kita membutuhkan alat-alat yang digunakan untuk mengajar, untuk membantu mengajar. Nah, itu kita ini kan sendiri, kita keluarkan sendiri, bagaimana kita harus membeli ini itunya seperti itu. Kadang-kadang kita nggak bisa memenuhi apa yang ada di pikiran kita. Kita berniat mau mengajarkan ini, tetapi kita nggak punya dana untuk melakukan itu semua. Atau kadang-kadang kita punya plan, punya ide, ayo kita ajak anak-anak ini mengenal Surabaya lebih dekat, kita kenalkan, kita ajak ke museum, tapi kita nggak ada dana untuk melakukan itu, untuk merealisasikan keinginan kita gitu ya. Dan solusi untuk itu semua, solusi untuk kendala-kendala itu, tadi yang kendala pertama, kekurangan pengajar, kita share di media, kita punya menggunakan Facebook, kita punya kenalan-kenalan, ayo ikut gabung, kita ajak ya, lalu kita buat Facebook untuk Surabaya Sregep Sinau. Jadi kita bisa share, ayo siapa yang terbeban untuk membantu adik-adik belajar, kita ajak mereka untuk datang bersama. Dan puji Tuhan sekarang banyak teman-teman yang ikut datang membantu gitu. Lalu untuk mengatasi kesulitan kedua yang bocor itu tadi, sedapat mungkin ini pada waktu hujan kita pakai ruang luar. Tapi kalau siang hari waktunya belajar hujan ya sampai sekarang terpaksa libur ya, terpaksa libur. Untuk mengatasi kesulitan ya, mudah-mudahan nanti gedungnya segera diperbaiki, jadi kita nggak berbocor-bocor lagi ya. Kesulitan ketiga untuk biaya apa belajar kita, sementara masih bisa ini ya. Kalau itu membutuhkan dana yang memang yang besar, cari sponsor enggak ya. Ya kita tetap swadaya, tapi sebisanya kita nggak memaksakan, diakali aja. Bagaimana kalau kita nggak bisa pergi ke museum untuk mengenalkan anak-anak bahwa ada museum, kita coba pakai media lain, kita print gambar-gambar, kita kenalkan ke mereka, kita sampaikan bahwa di museum ada ini gitu kan. Sekarang banyak bisa menggunakan video, gambar dan video lah, diperbantukan ke mereka seperti itu. Alhamdulillah kita banyak dibantu sama teman-teman dari komunitas-komunitas di Surabaya, sama dari universitas yang ada di sini, teman-teman kenalan juga. Jadi ya alhamdulillah bisa bantu ngajar, bisa bantu apa ya, kayak bikin game, terus dana juga sama teman-teman biasanya untuk konsumsinya adik-adik, biasanya ya juga dibantu. Kendala-kendala itu akhirnya perlahan teratasi juga. Untuk perubahan di sini adik-adiknya sih apa ya, lebih kreatif juga. Untuk perubahan sikap, etika, tingkah laku ya cukup mulai baik. Yang bisa dibilang latar belakang di sini adalah kehidupan yang keras, kehidupan yang pinggir jalan, tetapi adik-adiknya udah mulai bisa paling tidak mengontrol diri untuk bersikap yang baik, untuk mengendalikan emosi, terus apa ya, bicara yang sopan gitu. Untuk prestasi di sekolah alhamdulillah juga beberapa dari mereka yang dulunya nakal, yang dulunya kurang dalam pelajaran, sekarang udah mulai membaik. Dan ada yang sempat juara kelas, padahal dulunya
anaknya nakal, terus dan dari sekolah yang benar-benar tertinggal di SDN yang tertinggal di sini, yang sama, yang gurunya hanya beberapa dan kelas yang beberapa. Cuma untungnya anaknya udah mulai bisa jadi panutan untuk adik-adik yang lain, teman-teman yang lain. Dia juga jadi juara kelas itu dan jadi ketua kelas untuk sekarang ini. Iya, di sini kami di Surabaya Sregep Sinau ini benar-benar sadar tentang hak setiap anak di Indonesia, setiap kita warga negara Indonesia untuk mendapat pendidikan yang layak gitu ya. Tetapi kita juga melihat ke kondisi yang ada, bahwa pendidikan yang layak itu yang seperti apa itu bisa dikategorikan, bisa karena gini, menurut saya pendidikan yang layak, pendidikan formal itu memang harus, tetapi dengan kondisi yang seperti ini, yang anak-anak di lingkungan yang kurang ini, apakah mereka bisa mendapatkan yang setara seperti yang di luaran yang biasa kita lihat, yang serba fasilitas ada, komplit begitu. Lalu bagaimana cara kita para pembimbing di sini mengatasi semua itu supaya anak-anak yang di sini yang keadaannya serba kekurangan ini tetap mendapatkan pendidikan yang setara seperti yang di luar. Meskipun kita menggunakan alat-alat yang sederhana, tetapi itu tidak mengurangi pengetahuan yang sebaiknya mereka mengerti, kita sampaikan ke mereka begitu. Mengenai hak asasi manusia untuk anak-anak, emang di sini perlu sekali, apalagi setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak. Anak-anak jalanan, anak-anak yang kurang mampu, anak-anak di pinggiran yang di kampung-kampung kumuh itu emang benar-benar butuh dibantu dan emang benar-benar harus mendapatkan pendidikan yang benar-benar layak. Ya, dan emang benar, nggak mau mereka nanti yang akan menggantikan kita, generasi bangsa berikutnya di tangan mereka. Jadi upaya kita yang sederhana ini mudah-mudahan menjadi berkah mereka untuk kedepannya supaya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan lebih baik gitu. Apa janjinya? Tanah